Kematian 4 orang di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan misteri. Motif kematiannya belum terungkap, sementara spekulasi terlanjur berkembang sangat jauh. Yang paling mencengangkan, di lokasi ditemukan benda-benda yang berhubungan dengan ritual-ritual mistik. Lantas, benarkah kematian satu keluarga itu berhubungan dengan praktek aliran sesat? Ataukah mereka anggota sekte tertentu? Lalu, apa yang ditemukan Mbah Gareng setelah melakukan telisik mistik? Aroma metafisika memang sangat kuat pada kematian 4 orang di sebuah perumahan di Kalideres, Jakarta Barat. Dugaan mengikuti ritual sekte tertentu juga terasa kentara. Alasan itu pula yang menggerakkan batin Mbah Gareng untuk melakukan telisik mistik menembus tabir gaib yang melatari peristiwa tragis tersebut. Kalau saya lihat sebagai seorang praktisi supranatural, bahwasanya kejadian tersebut biasa kita sebut dengan fenomena ritual ya, ritual yang dilakukan gitu, atau hal yang sifatnya memang supranatural. Jadi ajaran ini menurut saya adalah ajaran yang memang dikhususkan untuk mempersiapkan sebuah fenomena kematian begitu. Jadi mungkin orang tersebut menganut sebuah faham tertentu yang sampai dengan saat ini juga tidak ada berita pasti yang menjelaskan bahwasanya apa sekte ataupun apa aliran yang dianut oleh keluarga tersebut. Jadi ritual tersebut apa dan bagaimana nanti kita akan coba cari tahu menggunakan ritual ataupun media yang saya sudah siapkan pada malam hari ini dan juga dengan bantuan seorang mediator. Begitu pekat hawa metafisika di sekitaran rumah dan lokasi kejadian. Itu sudah dirasakan Mbah Gareng saat baru memulai ritual. Lihat saja, semua sesaji yang disiapkan komplit untuk ritual yang berat. Oke, di sini saya menggunakan kembang setaman ya. Kembang setaman ini saya gunakan sebagai sarana ketika memang dibutuhkan untuk melakukan sebuah ritual apapun, biasanya saya gunakan kembang setaman ya. Salah satunya adalah untuk pemanggilan dari sosok-sosok astral dan juga sebagai jalur pembuka gerbang astral dan juga ritual lainnya seperti ruatan dan juga beberapa ritual lainnya. Dan di sini ada dupa ya yang biasa saya gunakan sebagai sarana juga untuk mempercepat menuju ke tujuan yang akan kita lakukan pada ritual-ritual tertentu. Tidak hanya sesaji yang komplit, Mbah Gareng juga membutuhkan bantuan jelangkung yang selama ini sangat jarang dikeluarkan. Itu memang bukan sembarang jelangkung karena diperoleh lewat lelaku yang tidak mudah. Untuk kali ini saya menggunakan media jelangkung karena memang ini kondisinya memang seperti ini ya, karena ketika kita mendapati jelangkung ini memang sudah seperti ini, kondisinya sudah kotor dan saya tidak pernah mencoba untuk melakukan pembersihan, cuci dan sebagainya karena untuk menjaga ya dari kearifan yang dimiliki dari si jelangkung ini. Jangan sampai nanti ketika saya melakukan pembersihan dan juga lain sebagainya akan mengurangi sebuah nilai sakral itu sendiri begitu. Setelah semua siap, ritual segera dimulai. Mbah Gareng menekung sejenak, melafalkan mantra,
mengundang sosok tak terlihat. Lalu, apa yang terjadi? Sosok apakah yang rawuh? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak seperti biasanya, ritual yang dilakukan Mbah Gareng cukup panjang. Dimulai dengan membakar dupa, kemudian menyiapkan jelangkung. Itu pun tidak sebentar. Perjalanan melafal mantra secara perlahan selesai. Fase berikutnya, masuk mediumisasi paling genting. Seorang mediator yang disiapkan juga bukan orang sembarangan, karena memiliki ketebalan batin yang sempurna, agar tidak mudah tersesat di dimensi gaib yang tawar. Kemudian setelah sosok gaib datang masuk ke raga mediator, Mbah Gareng yang dibuat takjub. Sebab sosok yang datang tak bisa diajak berkomunikasi. Saat tiba-tiba mediator memakan kembang sesaji, baru bisa disimpulkan sosok tersebut memang tidak bisa berbicara. Karena wujudnya binatang. Inilah rupanya makhluk halus yang ada di sekitaran rumah tempat peristirahatan kematian misterius di Cengkareng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu siapa? Coba kamu kasih tahu kamu siapa. Kamu dari mana? Coba tunjukkan kamu dari mana. Kamu tahu kejadian yang baru-baru ini terjadi di tempat yang sekarang kamu diami? Dia seperti sedang mencari sesuatu ya. Seperti ada sesuatu yang dia cari. Nah ini saya juga nggak tahu karena dia juga kan nggak ngomong apa-apa. Dia makan kembang. Saya nggak tahu nih. Oh kamu sengaja di situ sengaja atau memang asli di situ kamu itu? Kamu sengaja diundang untuk ditinggal di situ atau gimana? Sengaja? Sengaja diundang di situ? Udah lama? Oke. Kalau saya sih merasakan bahwasanya sosok ini dia lebih seperti binatang ya. Ini makan lupa lagi. Jadi dia ini lebih seperti kayak binatang. Jadi sosoknya itu adalah perwujudannya memang jin, tapi lebih seperti hewan bentuknya ya. Untuk mengacu hewannya itu apa, dia tidak signifikan, hanya berbentuk dia seperti makhluk yang pada dasarnya ada buntutnya seperti itu, dan juga warnanya itu cenderung hitam dan berbulu. Yaitu makhluk tersebut sebenarnya perwujudannya seperti hewan, tapi bukan mengacu kepada hewan tertentu, tidak, melainkan makhluk ini
dengan bentuk berkaki 4, kemudian dia ada ekornya begitu, dan juga warnanya hitam dan juga berbulu. Saya yakin 1000% bahkan bahwasanya orang tersebut memang sudah dimasuki doktrin-doktrin tertentu, dicuci otaknya sehingga dia akhirnya bisa melakukan tindakan seperti itu. Menurut saya fenomena ini sebenarnya dipersiapkan untuk menuju ke sebuah fenomena di mana disebut dengan moksa. Jadi faham moksa ini sendiri bahwasanya ketika dia nanti meninggal, dia akan bereinkarnasi lagi untuk menjadi dirinya yang baru begitu. Misteri masih menjadi selimut tebal kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Kondisi jenazah yang ditemukan dengan perut kosong menimbulkan banyak dugaan, termasuk dugaan yang berhubungan dengan ritual-ritual mistik. Apalagi di rumah tempat penemuan 4 kematian misterius itu ditemukan kapur barus dan bedak yang diduga bagian dari sesaji, sebab 2 benda tersebut bisa ditemukan dalam ubo rampe sebuah sajen. Memang di beberapa negara itu ada yang memakai kapur barus. Itu biasanya adalah untuk menetralkan energi di satu ruangan. Biasanya kalau ruangannya lembab, dunia-dunia keparanormal itu biasanya menyebarkan itu, atau dia dibakar, tapi dengan jumlah yang tertentu, tidak banyak gitu. Karena kalau kapur barus dipakai banyak itu kan racun, bisa membuat sesak nafas juga gitu. Kemasannya pasti spiritual lah gitu ya. Jadi mereka untuk meringankan beban atau itu, tapi caranya mungkin yang akhirnya menerjemahkan pelajaran itu jadi keliru. Kayak semacam ajaran itu bahwa dia itu harus berpuasa, tidak mengkonsumsi makanan atau air apapun. Sebenarnya mereka itu puasa itu untuk mencapai sesuatu, tapi karena puasanya itu tidak dibimbing dan dia merasa pikirannya kacau, stres, dan juga ada asupan dari kayak semacam bisikan-bisikan gaib kayak gitu, harus menjalanin ini terlalu over, makanya tertimpa dengan diri sendiri. Belum bisa dilacak penemuan kapur barus dan bedak menjadi sesaji apa. Tapi membiarkan diri dikuasai lapar adalah bagian dari semacam laku prihatin untuk sebuah tujuan spiritual. Dari sini, spekulasi tentang aliran kebatinan menjadi agak masuk akal. Juga soal sekte tertentu yang berdimensi kesempurnaan hidup lewat mengosongkan isi perut. Laku menuju kesempurnaan hidup itu diyakini bisa digapai dengan membuang isi perut yang biasa diidentikan dengan nafsu. Ini hampir di setiap perguruan atau sekte, mungkin tidak semua, itu kan ada jalan-jalan untuk naik-naik tingkatan. Prihatin itu ya, kalau orang Jawa bilang prihatin, itu bisa harus berpuasa sekian hari, tapi kan harus dilihat juga sama kondisinya. Kalau memang sudah tidak mampu, kadang-kadang di hari yang pertama dia kuat, kedua kuat, ketiga dia orang dengan perut kosong, maka dia berhalusinasi. Jadi orang bilang kemudian apapun yang diomongkan orang atau dia melihat sesuatu seolah-olah dia sudah melihat Tuhan, makin dekat dengan kesempurnaan dan dia nggak tahu kontrolnya. Makanya di sini perlunya seorang pembimbing yang benar, kan gitu aja. Itu hampir kok di setiap kita belajar pasti ada ujian-ujiannya seperti itu. Salah satunya mungkin puasa, ada mutih, ada ngebleng, ada segala macam kalau di Jawa gitu. Fakta bahwa kematian 4 orang di Kalideres tidak serentak melainkan bergantian menegaskan kuatnya doktrin mencapai tujuan kesempurnaan hidup
lewat jalan kematian sunyi dengan perut bersih. Doktrin tersebut bahkan tak mampu menggoyahkan keteguhan niat meski sudah ada korban. Sepertinya mereka sudah punya tujuan itu ya. Karena nggak saling, kan mereka meninggalnya nggak bareng. Dan mereka juga nggak peduli juga. Mereka artinya kalau bisa dibilang mereka udah siap untuk mati gitu. Pasti ada iming-iming bahwa kalau matinya nanti adalah sempurna, masuk surga segala macam. Misteri kematian 4 orang dalam satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih tetap dibalut kabut tebal. Mistik-mistik yang dilakukan Mbah Gareng pun penuh kendala, tidak mudah dan berbahaya jika diteruskan. Tapi semogalah semua bisa segera terungkap. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.